akan membahas mengenai insecure. Banyak dari kalangan kita, terkhususnya wanita, banyak sekali problem yaitu mengenai insecure. Sebenarnya faktor daripada adanya insecure itu pertama yaitu karena faktor ekonomi, yang kedua faktor fisik, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor strata sosial. Sebenarnya yang paling ngetren nih di lingkungan anak muda sekarang itu lebih menekankan kepada faktor fisik kayak gitu. Jadi kebanyakan orang mengatakan bahwasanya kalau tidak cantik atau ganteng tidak dihargain kayak gitu. Nah itu yang menjadi seseorang itu sering merasa insecure. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 alasan seseorang itu merasa insecure. Yang pertama karena satu, takut gagal. Takut gagal atas penolakan dari lingkungannya. Yang kedua yaitu terlalu perfeksionis. Maksudnya di sini yaitu seseorang yang insecure itu selalu merasa bahwasanya apa yang ada dalam dirinya itu selalu kurang. Dia menuntut kesempurnaan atas dirinya, padahal sejatinya kita itu sebagai seorang manusia pasti ada kurang dan lebihnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ingat teman-teman. Yang selanjutnya yaitu mengenai kecemasan sosial. Kita itu dituntut untuk memenuhi standar sosial kita. Itu menjadi alasan insecure seseorang biasanya. Kita harus mampu untuk mengimbangi orang-orang yang berada di lingkungan kita. Seperti contoh, apabila di lingkungan kita itu kebanyakan mereka hidupnya hedon, maka kita harus hidup hedon. Nah itu adalah awal dari munculnya insecure. Yang selanjutnya yaitu karena korban bullying. Seorang yang sering mendapatkan bulian itu akan mempengaruhi mereka untuk merasa insecure terhadap lingkungannya. Dan yang selanjutnya yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang menentukan faktor daripada adanya insecure itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu dipengaruhi oleh kurang percaya dirinya seseorang terhadap dirinya sendiri, dan faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh standar sosial yang ada di lingkungannya. Sebenarnya semua itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Apabila kita memiliki standar confident pada diri kita yang baik, maka mungkin kita akan dapat mengelola insecure itu dengan baik. Yang kita jadikan standar dalam hidup kita itu siapa? Kemampuan diri kita atau kemampuan orang lain? Kalau kita menjadikan standar orang lain, standar kebahagiaan kita adalah orang lain, maka selamanya kita tidak akan pernah menemukan kepuasan dalam diri kita. Oleh karena itu teman-teman, sebenarnya insecure itu dapat diatasi dengan adanya kepuasan dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mampu untuk menerima segala keadaan, segala apa yang kita punya, itu mungkin kita lebih gak mudah buat bersyukur. Kita jangan jadikan standar orang lain itu sumber kebahagiaan kita, seperti itu. Nah, di sini aku mau nge-share tiga yang menjadi patokan agar kita itu gak insecure, yaitu kita harus mampu menerima diri kita sendiri. Maksudnya di sini yaitu ketika kita diciptakan Allah ya, Allah itu menciptakan makhluk sebaik-baik makhluk. Kalau kita diciptakan dengan postur tubuh pendek atau tinggi, itu kan udah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagaimana Allah memberikan kita, Allah menghendaki kita itu sebagai tinggi atau pendek. Mungkin tinggi atau pendek itu kan dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah itu yang kita tidak dapat mengubahnya, mungkin bisa mengikhtiarkannya, tapi yaitu yang perlu kita garis bawahi, kita harus mampu menerima keadaan diri kita. Yang selanjutnya yaitu fokus pada kelebihan kita. Sejatinya setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk teman-teman nih, fokus aja buat kelebihan diri kalian masing-masing. Setiap manusia itu pasti punya kelebihan, gak mungkin enggak. Setiap manusia itu pasti punya ciri khas masing-masing, yang dimana setiap orang dengan orang lainnya itu pasti berbeda. Maka yang harus ditekankan yaitu kamu harus fokus pada diri kamu sendiri. Nah yang terakhir nih, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Sebenarnya banyak sekali hal yang perlu kita syukuri. Dari sehembus nafas yang kita keluarkan ini harus mampu untuk kita syukuri. Seperti contoh lagi, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan, kuliah, mempunyai motor buat kuliah, nah itu perlu kita syukuri gitu kan. Itu dapat mengurangi rasa insecure. Lihat mereka-mereka yang tidak memiliki fisik yang utuh, fisik yang sempurna, tapi mereka masih mampu untuk mensyukuri hal tersebut. Nah itu menjadi sebuah motivasi kita untuk senantiasa bersyukur dan tidak insecure. Maka dari itu teman-teman, daripada banyak insecure dan mengeluh, lebih baik kita itu menerima diri kita masing-masing dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, penuh kesadaran penuh bahwasanya kita itu bisa, kita itu mampu untuk menjadi sebuah pribadi yang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang